Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya penulis ngomong yang migrasi ke Linux itu nyesel, penulis jadi kepikiran apa sih yang bikin nyesel selain ternyata Linux itu sama saja nggak makin kencang gitu ya. Jadi yang bikin nyesel itu ya jelas dari sisi speed ya, kecepatan. Belum tentu pindah ke Linux itu makin kencang, malah beberapa Linux itu lebih pelan dalam hal respon ya. Kalau Windows itu pelannya seringnya karena kehalang sama update, kehalang sama antivirus. Kita itu bisa kerja delaynya lama sekali gitu ya, apalagi ketika terjadi fragmentasi parah. Lagi ngupdate, wah wis nggak bisa ngapa-ngapain kadang. Tapi kalau usernya sabar gitu ya, nunggu kira-kira setengah jam sampai semua update selesai, sampai semua antivirus tenang dulu gitu ya, itu ya Windows responnya cukup cepat. Tentu ini asumsi dari usernya nggak melakukan perampingan di Windowsnya, karena kalau Windowsnya dirampingkan ya efeknya banter lah, responnya banter. Karena bahkan yang laptop kelas 1,2 piro 1,2 atau 1,5 wis mbolah wis, pokoknya laptop elek lah ya, memori cuma 2 GB, itu masih layak penulis pakai untuk komen-komen, untuk jawab, selama penulis memperhatikan penggunaan memori. Pokok memorinya diperhatikan, nggak sampai mentok, banter kemudian. Tapi misalnya buka tab YouTube, tab browser terlalu banyak, ya pastilah lambat. Di Linux penulis coba lah, ternyata ya hanya beberapa Linux saja yang bisa menyaingi kecepatan Windows ya, kalau menggunakan browser modern, browser keluaran terbaru, update terbaru. Itu hanya beberapa Linux saja dari sekitar 42 Linux yang penulis coba. Nah, selain dari soal speed, yang jadi problem juga adalah update-nya. Jadi Linux itu juga update-nya termasuk cukup banyak juga. Update OS, update browser, ya update aplikasi-aplikasi. Yang sering masalah itu adalah karena ya tempat update-nya software-nya itu kadang langka. Nah, kalau langka itu apa konsekuensinya? Lambat. Jadi update itu bisa sampai berjam-jam ya. Jadi penulis juga ngalami, untuk nginstal itu butuh waktu cukup lama juga, 3 jam ya. Karena apa? Karena mirrornya itu jauh, nggak dekat. Jadi karena mirrornya jauh ya lambat. Update-nya Chrome, update-nya Office-nya, LibreOffice-nya, update-nya dari Linux-nya sendiri. Dan yang bikin jengkel adalah update untuk di Linux itu bisa merusak. Jadi awalnya diinstal oke-oke aja, semuanya fungsi. Tapi setelah diupdate, no sing problem. Jadi ada fitur yang nggak bisa dipakai, ada fitur yang jadi ngebug, ada fitur yang nggak sama seperti perlakuan sebelumnya. Jadi kalau punya Linux ya, penulis rekomendasikan matikan update OS-nya, update LibreOffice-nya. Yang tetap dibiarkan itu ya update browser lah wis. Walau sebenarnya update browser juga nggak butuh gitu loh, karena Linux. Jadi yang bikin jengkel itu ya, kalau Windows ya karena pemakainya banyak, pelapornya banyak, yang namanya update merusak itu sangat minim ya, sangat jarang terjadi. Walau
Ya ada aja kasus, tapi sangat jarang terjadi. Beda dengan Linux yang ya lebih tepat disebut eksperimental terus untuk update-update-nya itu. Yang juga jadi masalah itu adalah soal kompatibilitas hardware. Jadi di Linux itu sama kejamnya ya dengan di Windows. Jadi yang namanya support di hardware lama itu makin lama makin ditinggalkan. Jadi kalau ada yang ngomong, oh komputer lama itu bisa nginstal Linux untuk bagian makin cepat, itu omong kosong ya. Karena ya kadang yang versi terbarunya itu nggak bisa kita install di komputer kita. Moro-moro crash, moro-moro nggak problem gitu ya. Untuk bisa kompatibel ya kita harus pakai versi sebelumnya atau versi yang 32 bit. Jadi biasanya Linux itu ada dua versi 64, versi 32 bit ya. Tentu juga ada limitasi. Jadi kalau 32 bit nggak bisa pakai memori 16 GB ya. Jadi harus pakai 64 bit. 8 GB ya gak iso ya. Jadi kalau pakai 32 bit sangat terbatas sekali. Jadi beberapa Linux malah nggak support 4 GB. Install di 4 GB gitu nggak bisa pakai semua, ada ya Linux. Tapi maaf penulis nggak catat yang mana. Tapi penulis kaget nemukan seperti itu kalau pakai 32 bit. Mungkin ada yang ngomong 32 bit lebih kencang. Iya, kencangnya nggak begitu ketahuan ya. Kencangnya yes beda cuma sedikit lah. Walau memang kalau hardware mepet ya mending 32. Cuma masalahnya browser terbaru itu cuma support yang 64 bit. Terus gak support yang 32 bit. Aplikasi Linux yang apa jenenge? Oh, marketplace-nya Linux ya. Itu gak bisa dipasang apa yang versi 32. Bisanya cuma yang 64. Jadi kalau mau yang up to date bisanya cuma 64. Pakai 32 nggak bisa. Sementara itu kalau kita pasang 64 ada kemungkinan hardware kita nggak didukung. Ini terutama untuk komputer ya. Untuk komputer-komputer lama. Jangankan apa? Untuk jalankan aplikasi, untuk instalasi saja gagal loh ya. Jadi saat nginstal pun gagal. Jadi sayangnya Linux itu yo pilih-pilih lah ya. Juga ya itu tadi, makin baru juga makin lambat. Dan ini sepertinya karena developernya Linux gak ngereken pengguna-pengguna komputer lama, pengguna-pengguna yang memorinya kecil. Jadi jangan dipikir Linux itu untuk mereka-mereka yang enggak dananya terbatas. Jadi Linux itu sebenarnya dirancang untuk komputernya orang kaya. Karena dari developernya wis gak ngereken komputernya dia banter. Karena komputernya dia kencang ya, dia nggak akan bisa tahu betapa sengsaranya di komputer yang kecepatannya terbatas. Yang berikutnya adalah support dari driver. Nah, di sini agak susah ya. Jadi ya memang ada beberapa pembuat driver, pembuat komponen partnya komputer yang ngasih informasi caranya interface ke Linuxnya, jadi bisa dibuatkan drivernya ya. Tapi seringnya drivernya itu adalah akal-akalan ya, karena akal-akalan nggak bisa lah, nggak bisa sempurna 100% gitu. Walau sekarang memang ada beberapa usaha terutama untuk misalnya driver printer, terutama dari pabrikannya mengeluarkan versi driver ini. Tapi ya lagi-lagi ya
lagi-lagi. Kadang drivernya ono sing 64 bit. Kadang hanya untuk versi Linux yang terbaru saja, untuk versi lama nggak mau. Apalagi kalau pas printer gak disupport ya, printer aneh-aneh wis mbok maneh. Kalau untuk WiFi ya beberapa sudah disupport ya, walau dengan standar minimal. Kalau network card mungkin karena Linux luas, support network card-nya cukup banyak juga. Begitu juga soal suara. Untuk suara ini juga jadi makin ribet untuk di versi yang baru. Jadi hanya untuk bisa mengeluarkan suara kita punya pilihan 3 atau lebih ya untuk apa namanya, subsistemnya ya. Dan masing-masing punya keunggulan kelemahan, punya kompatibilitas masing-masing, punya kecepatan masing-masing. Kalau Windows kan jadi satu, terus tergantung dari driver. Nah kalau di Linux ada beda-beda, terus juga ada dari drivernya juga. Apa mana sing seorang nang Linux itu? Oh ya, soal maintenance-nya, soal problem shooting-nya. Nah problem shooting dari Linux itu ya seringkali butuh skill yang tinggi, karena untuk melakukan sesuatu butuh misalnya jalan command line, butuh tahu pengetahuan misalnya IP-nya, misalnya kode monitornya, kode apanya gitu ya. Jadi untuk merubah gitu ya butuh pengetahuan lebih, dan ya namanya how to-nya, petunjuk-petunjuknya itu termasuk sangat jarang kalau Linux. Kita harus menggali lebih dalam kalau ingin tahu cara menyelesaikan masalah. Kadang juga ya gak ono nang internet. Ya bukan berarti kalau masalah Windows selalu ada ya, karena sekarang ini zaman internet dipenuhi informasi, banyak informasi sampah yang beredar. Jadi untuk tahu informasi yang benar-benar berguna itu butuh skill juga. Ya wes lah, itu aja ya kira-kira kelemahan dari Linux. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.